Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, puluhan kader Partai Nasdem menggelar aksi penolakan dan membakar atribut partai di Pasar Kalibalang, Jakarta. Para kader kecewa dengan keputusan Muhaimin Iskandar jadi bacawa pres Anies Baswedan. Deklarasi Anies Muhaimin sebagai bakal capres dan bakal cawapres yang diusung Partai Nasdem berujung penolakan. Senin siang, kader Partai Nasdem bersama pedagang pasar di Cakung, Jakarta Timur mencopot bendera dan membakar sejumlah atribut Partai Nasdem sebagai ekspresi kekecewaan. Mereka kecewa dengan keputusan Partai Nasdem yang menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Aksi itu sempat menarik perhatian warga di sekitar Pasar Kalimalang. Meski demikian, aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pasar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Nasdem batal melaporkan SBY dan elit Demokrat. Hal itu merupakan permintaan langsung dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Baca Pres Anies Baswedan. Sebelumnya, DPP Nasdem mengaku akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim Polri. Pihaknya juga akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat. Laporan bermula dari ucapan SBY yang dianggap berbohong terkait Capres Koalisi Perubahan Anies dan AHY yang akan dideklarasikan September 2023. Demokrat telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan sekaligus mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejumlah pengurus Demokrat sempat menyatakan kritik keras kepada Anies dan juga Nasdem karena menggelar deklarasi bersama Caimin. Sehari pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres pada pemilu 2024, KPK justru akan memeriksa Bacawa Pres Muhaimin Iskandar besok. Caimin akan diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan software di Kemnaker untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri yang terjadi pada 2012. Kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Inilah pernyataan komitmen yang digaungkan oleh Caimin dalam deklarasi pasangan bakal Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, selang satu hari pasca deklarasi, KPK tengah mempertimbangkan membuka peluang terhadap Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan software pengadaan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012. Saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Sejumlah saksi yang menjabat di Kemenaker pada tahun 2012 juga akan menjalani pemeriksaan. Sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim. Dalam perkara ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 tersangka juga dicegah untuk keluar negeri. Proteksi TKI ini seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun belum dijelaskan oleh KPK konstruksi perkara terkait kasusnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sindir keputusan penentuan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dalam hitungan menit. AHY juga menyebut dirinya dan Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies bukan karena sakit hati tidak dipilih jadi cawapres. Kecewa dengan keputusan di Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta seluruh kader Demokrat untuk tetap sabar dan semangat mencari koalisi baru yang mengutamakan etika dan kepercayaan. Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat, ini sesuatu yang fundamental. AHY juga menyindir baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan yang memutuskan bacawa presnya secara sepihak. AHY menilai hal ini seharusnya bisa dimusyawarahkan oleh ketiga partai yang sebelumnya bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, AHY juga menyebut pengambilan keputusan memilih bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden tidak bisa hanya dengan hitungan menit. Saudara-saudara, partai politik adalah sebuah institusi, bukan pribadi. Sehingga ada tata kelola dan mekanismenya. Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa. Tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang. Sementara sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menceritakan awalnya ia dipilih mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Saat itu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengajak bertemu dan memintanya segera membuat keputusan atas tawaran menjadi calon wakil presiden saat itu juga. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Agus Harimurti Yudhoyono menutup pernyataannya dengan menyatakan siap menyongsong peluang-peluang baik masa depan yang memungkinkan mengarahkan Partai Demokrat untuk mendukung calon presiden selain Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Menak juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat.
Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak. Tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih.